Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Tiara dengan NIM C1F021085. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Akuntansi Syariah saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Materi yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Oleh sebab itu, akuntansi masih berada di tengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan tersebut hingga kini. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua dari sejak zaman prasejarah. Setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem monetary system. Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli merupakan ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1949 dengan bukunya Summa di Arithmetica Geometric et Proportionality. A Review of Arithmetic Geometry and Proportions. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup atau closing entries dan menggunakan neraca saldo untuk mengetahui saldo buku besar. Perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic quality-nya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra matematik, algoritme pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal. Filosofi Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir tahun 801 Masehi. Zaman awal perkembangan Islam. Ketika ada kewajiban zakat dan atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah hingga munculnya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj, pajak hasil pertanian non-muslim. Maka dari itu Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Rasulullah telah memilih petugas qadi juga sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan yang ditunjuk Rasulullah berjumlah 42 orang dan dibagi menjadi 4 pembagian tugas, yaitu sekretaris,
pernyataan, sekretaris hubungan dan sekretaris pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris perperangan. Zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Menurut Taufik, perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, bank, asuransi, pasar modal, dan pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah dalam periode 2002 sampai 2007 dan 2007 sampai sekarang. Istilah dan prosedur yang digunakan. Yang pertama, transaksi harus dicatat. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Yang kelima, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Yang keenam, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Yang ketujuh, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Yang kedelapan, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika Al-Katib melakukan kesalahan, maka harus mengganti. Yang kesembilan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Yang kesepuluh, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Yang kesebelas, orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Istilah akuntansi. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Jaridah Al-Kharaj digunakan untuk berbagai jenis zakat seperti pendapatan yang berasal dari tanah, tanaman, dan binatang ternak. Jaridah An-Nafaqat digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran. Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat. Jaridah Al-Musaddaren digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus berupa perolehan dana dari individu yang tidak harus taat dengan hukum Islam seperti orang non-muslim. Hubungan akuntansi modern dan syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi sudah demikian maju. Sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan, Eropa masuk dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli sebagaimana telah diterangkan bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang pengajar di beberapa universitas Italia seperti Venice, Milan, Florence, dan Roma. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Kesimpulan, sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai
praktikan. Namun bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak zaman pra-Masehi di mana peradaban manusia cukup maju. Maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.